Kali ini saya akan membahas tentang wudhu, ya, wudhu, bahas tentang wudhu, ya. Jadi wudhu ini adalah yang mengesahkan sholat, ya. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Al-wudu ahammu wasilatu syar'iyyatun li izalatil hadatsil asghari minal a'dha'i. Wudu ini adalah lebih penting, ya, karena menurut syariat tujuannya wudu adalah li izalatil hadatsil asghari minal a'dha', menghilangkan hadas kecil anggota badan kita, ya. Itulah fungsinya wudu. Wal wudu lughatan, wudu menurut lughah, menurut bahasa, bidomil wawi, kalau di domah wawunya jadi wudu, ya. Makhudun minal wadha'ah, itu diambil dari kalimat wadha'ah. Apa itu? Wahia an-nadhafah, itu adalah bersih, itu wudu, ya. Kemudian wadiya'u, dan memberikan cahaya. Dia itu cahaya seperti lampu, itu wudu, ya. Makanya kalau orang sering wudu, ya, itu cahayanya akan bersinar, ya, akan bersinar. Jadi alami, bukan bersinar pakai make up yang mahal, bukan, ya. Tapi wudunya dengan benar. Maka agama pun mengatur bahwa wudu itu adalah fungsinya selain menghilangkan hadas kecil untuk ibadah atau untuk sholat, itu adalah fungsinya untuk memberikan sinar, ya, pada muka kita. Ya, beda aja orang yang sering wudu atau tidak, mukanya lihat, ya, bersinar. Wal wadou, ya, wadou bi fathil waw. Kalau lapan wadou bi fathil wawi, wawunya dibaca fathah, wadou, bukan wudu, dibacanya wadou. Itu ismun lil ma'i alladzi yatawaddau bih, itu nama air yang akan kita wudu. Jadi airnya itu namanya wadou. Kalau wudunya itu prakteknya. Kalau wadounya, wa pakai fathah, itu adalah airnya. Wal wudu syar'an, wudu menurut agama atau menurut syara. Menurut syara, ismun lil fi'li, itu isim fi'il. Apa itu wudu menurut syara? Ya, ismun alma istimalul ma'i fi a'dha'in mahsusatin, yaitu memakai air fi a'dha'in mahsusatin, ya. Fi a'dha'in, ke dalam anggota yang ditentukan, itu wudu. Bukan seluruh badan, bukan. Jadi memakai air itu adalah ke dalam anggota yang ditentukan. Seperti apa? Membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kuping, membasuh kepala, dan kemudian membasuh kedua kaki. Nah, nanti di depan dia akan dijelaskan. Itulah disebut wudu menurut syara, ya. Istimalul ma'i fi a'dha'in mahsusatun. Masyru'iyah, di mana dalilnya? Ya, dalilnya ketika kita harus berwudu, ya, itu di surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya wallahu alam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kalian mau melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, basuh dulu tuh mukamu dengan air,
wa aydiyakum, dan tangan, kedua tangan, ilal marafiq, sampai sini, sampai sikut, ya, sampai sikut. Wamsau biruusikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki ilal ka'bain, ila bimakna ma'a, ya, kaki dibarengi dengan kedua mata kaki. Nah, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya kita diperintahkan untuk berwudu. Kemudian astagfirullahaladzim. Hadis daripada Imam Bukhari, ya. Waruwi al-Bukhari sifatun kamilah li wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu adalah sifat kesempurnaan cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a bayani faraidihi, ya, serta menjelaskan fardu wudu wa sunnanuhu, dan sunnah wudu, wa fadiluhu, dan keutamaan wudu. Ya, inilah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nanti di depan akan dijelaskan, ya, sunnah wudu, fardu wudu, dan keutamaan wudu. Kemudian wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu da'a biwudu'i fa afrogo ala yadaihi min inaihi fagosalaha salasu marrah summa tamadmada wastansyara summa ghasala wajhu salasan wa yadaihi ilal marafiqain salasan. Dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nah kalau hadis yang diriwayatkan oleh Utsman sahabat, ini namanya hadis athar, hadis yang disampaikan oleh para sahabat, itu namanya hadis athar. Ada hadis apa itu? Ada hadis sahih, yaitu yang dijelaskan oleh Imam Bukhari, ya, ada hadis langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Annahu da'a, apa yang diucapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu da'a biwudu'i, sesungguhnya Utsman bin Affan da'a biwudu'i, dia berdoa ketika berwudu, kemudian fa'afrogo ala yadai min inaihi, ya, fa'afrogo ala yadai min inaihi, kemudian beliau membasuh kedua tangannya, pagosalahat salah samarroh, kemudian membasuhnya 3 kali, ya. Pertama tangan 3 kali sampai sikut, sampai sini 3 kali, ya. Sumal tamad mado wastamsako wastansyaro, kemudian berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur itu dilanjutkan dengan istinsak, jadi dibarengin, jadi kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, ya. Jadi disatukan, jangan satu-satu, ya. Ada yang kumur-kumur lain, masukin ke hidung lain, itu sunnahnya itu dibarengin. Itu yang juga dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Setelah itu summa ghasala wajhu salasan, membasuh muka juga sama 3 kali. Wayadahi ilal marafiq, dan membasuh kedua tangan juga 3 kali. 3 kali. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman alaihi salam. Surutuhu, syarat-syaratnya wudu. Ini syarat yang mengesahkan wudu. Yang pertama, ayyakunal wudu'u bima'il mutlaki. Wudunya bima'in mutlakin, dengan air mutlak. Apa sih air mutlak? Ada air mutlak, ada air goer mutlak. Nah, seperti ini air mutlak namanya. Bisa dipakai wudu. Contohnya dulu ketika saya ikut juga ketika 212, itu karena yang banyak ribuannya, jutaan manusia, itu yang dipakai aqua tuh. Ini termasuk air mutlak, ya.
disebut air mutlak. Atau yang umum itu yang dibawa air keran. Itu air keran itu air mutlak. Atau air sumur, ya. Atau air apa? Mata air, itu air mutlak. Atau air hujan, juga air mutlak. Atau air embun. Air embun, umpama kemarau nih, kemarau panjang ya, susah air tuh, kita nadangin tuh air embun, dapat seember. Nah, itu sah dipakai wudhu, itu air mutlak juga sama. Atau air apa? Air laut, itu juga air mutlak. Ya, itu yang sah dipakai wudhu. Ya. Itu disebut air mutlak. Maka syarat wudhu atau syarat sahnya wudhu dengan air mutlak. Yang kedua, ada wujudil haili. Tidak ada penghalang di anggota wudhu. Apa itu? Umpama kita habis ngaduk semen. Habis ngaduk semen itu kan bisa nempel tuh. Ya, itu nempel. Nah, itu kalau bisa itu digosok dulu. Digosok dulu, dihilangin dulu. Jangan langsung wudhu. Bagaimana kalau umpama kita udah digosok nih, udah digosok kan? Tapi ketika kering itu masih ada bekas, kelihatan putihnya. Ya kan? Kalau semen kan begitu. Nah, kalau itu namanya athar. Jadi tidak masalah, yang penting kita digosok dulu. Ya, walaupun ketika kering kan biasanya gitu kalau semen, ya kan? Ada bekasnya. Nah, itu athar. Ya. Atau istri kita di rumah. Ya. Dia mau wudhu pakai lipstik atau pakai hand body. Nah, itu tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Itu tidak sah wudhunya. Makanya kalau mau berdandan, ya, itu dia wudhu dulu. Jangan habis dandan baru wudhu, juga hilang ya itunya. Itu seperti itu ya. Atau kita mau tidur banyak nyamuk pakai autan, ya kan? Langsung wudhu. Pas bangun malam tuh, kita mau sholat, nggak digosok dulu tuh. Nah, itu juga sama. Autan itu menghalangi datangnya air ke kulit. Nah, ini yang sah nih. Ya. Kalau kita tidak dicuci, ya. Atau spidol, atau mangsinya kan biasanya itu tuh kan hitam. Nah, kalau digosok dulu tuh, kalau memang nggak bisa, itu namanya athar, bekas. Yaitu wudhu sah itu. Nah, di sini syaratnya wudhu yang pertama, yang kedua, itu tidak ada yang menghalangi ke anggota wudhu. Seperti itu. Nah, atau perban. Nah, ini perban nih. Kita habis jatuh di perban. Pas di perban gitu ya. Pas di anggota wudhu. Di anggota wudhu di tangan. Nah, ini kalau bisa, ada yang mengatakan sebagian ulama, sebelum diperban, kita wudhu dulu tuh. Wudhu dulu. Cara wudhunya gimana? Wah, kan sakit. Sakit ya? Sakit. Nah, tayamum. Tayamumnya gimana? Ya tayamum. Yang dibasuh kalau tayamum kan antara tangan dan muka. Tayamum. Kalau kena air sakit, tayamumin. Nah, ini ya. Biasanya kejadian, kan nggak tahu kita. Seperti itu ya. Kalau ada hail, namanya ada penghalang, itu kita untuk bertayamum dulu. Kemudian wudhu dah. Ya. Kalau tayamum yang dibasuh tangan dan muka saja. Selebihnya ya wudhu. Jadi wahwa almani'u ya ala a'dha'il wudhu. Jadi penghalang ya, yang menghalangi ala a'dha'il wudhu. Ya, yang menghalang ke anggota wudhu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau anggota junub? Kita habis hubungan suami istri. Anggota apa junub apa? Seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Nah, itu harus bersih dari penghalang tadi. Tapi kalau wudhu, umpama ada di perut, itu kan bukan anggota wudhu. Atau di betis, itu nggak dibasuh nggak jadi masalah.
wudu. Tapi kalau adanya ketika junub, itu dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, itu mah wajib harus terbuka. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jaroyanil ma'u alal udwil magsuli. Jadi airnya harus ngocor. Airnya ngocor. Ya, ngalir atau ngacar, apa ngocor. Ya kan di keran gitulah. Ya. Nah, siapa tahu kita nanti jalan kemana, apalagi kalau di gunung, ya. Itu kalau di gunung itu ada semacam kulah tuh, wudunya ada, masih ada tuh di daerah Kulon tuh, daerah Banten tuh. Ya, ada seperti itu. Jadi hanya jangan sampai diusap, kecuali yang bagian diusap, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ada mewujudil mani ilahu kal haidi wan nifasi wa masud zakari wa nahwi. Tidak ada yang menghalangi, ini bagi perempuan nih. Kal haidi, ya, perempuan tidak haid. Ya, tidak haid tuh syaratnya. Kalau haid nggak usah wudu. Wa nifas. Nifas itu habis melahirkan, ya, nifas. Nifas itu habis melahirkan. Nifas itu berapa hari? Itu 40 hari. Itu umumnya nifas. Ada nifas selah tuh. Sebentar. Contoh Imam Syafi'i. Contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lahir, hilang langsung, darahnya tuh nggak ada. Itu ketika lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mah langsung sholat lagi. Beda dengan wanita umumnya, ya. Nah, itu mah rata-rata itu berapa? 40 hari. Ya, 40 hari. Terpanario ini 40 hari, ya, tuh istrinya. Iya. 40 hari Panario. Ya. Itu umumnya di mana tuh 40 hari, ya. Itu umum. Atau selapanan kalau bahasa sono tuh itu namanya selapanan, ya. 40 hari. Itu nifas. Kemudian wa masud zakari wa nahwi. Ketika kita wudu juga tidak boleh memegang yang membatalkan wudu. Ya, apa tuh yang membatalkan wudu? Ya, memegang kelamin kita atau dubur, kubul dan dubur. Bahasanya kubul. Kubul itu pintu depan, kalau kubur pintu belakang. Itu kubul bahasa Arab, bahasa agamanya. Kubul dan dubur. Kita habis wudu megang kubul, gatal kita garuk aja. Ya, nggak apa-apa digaruk, tapi ada penghalang, ya, gitu ya, itu. Yang kelima, ada musarifil wudu. Ketika wudu jangan larak lirik khusus. Ada musarif itu, itu ya yusul kita. Ya. Bahkan ada orang ngomong, ada orang ngajak ngomong, dia diem aja biarin. Tuh, ketika wudu tuh ada musarif. Artinya tidak tidak ngelarak lirik dah, khusus gitu ya, fokus. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang salam? Ada orang salam, kita lagi wudu, temen datang udah 10 tahun baru ketemu, langsung assalamualaikum. Nah, jawab gimana tuh? Makruh apa tidak? Itu tidak. Tapi jawab aja salamnya aja jawab, langsung kita wudu lagi. Nah, itu. Biar kita sombong banget nih katanya. Padahal saya baru ketemu 20 tahun nih. Ini menjawab salam. Padahal kita lagi wudu tuh. Fokus. Ya. Wa dzalika biwujudi dawamin niat. Dan niatnya niat bismillah aja. Nanti ada praktek cara niat wudu bagaimana di depan. Wa wujudil Islam wa tamyiz, ya. Kemudian syaratnya wudu itu adalah Islam. Islamnya wa tamyiz. Tamyiz itu kalau di dalam satu kitab itu usia 7 tahun, itu udah tamyiz. Tamyiz itu adalah udah pintar, artinya itu ketika disuruh apa dia tahu, itu tamyiz. Maka tidak sah wudunya orang yang di bawah 6 tahun. Tapi untuk belajar silahkan. Ya, untuk belajar.
Kita mah ngaji didengin aja ya, didengar aja ya. Tapi pas kita keluar mah hilang nih. Ya kan? Ngaji sekilas doang ya. Saya kemarin masuk ke gudang nih, di situ ada buku tuh Pak, ada buku di dalam untuk kalau mau disediain untuk nulis, ada pulpen banyak di dalam, tulis gitu, kayak kita belajar ya. Kalau kita mah dulu ngaji ya pakai buku, ya kan, tulis. Katanya al ilmu fi sutur, ya ditulis dulu lah, ya kan. Kita lupa nanya, ditulis gitu ya. Gitu. Kalau di sini di akdu kita, kalau kita belajar gini hari, seperti apa? Seperti mengukir apa di atas air kan gitu ya? Ya kan? Ata'alum fil kabir ya, kanaksi fil ma'i. Belajar di waktu dewasa seperti seperti mengukir di atas air. Ya, ya gitu aja. Ya kan? Nah, siapa tahu nanti anak kita nanya, Pak, begini, oh begini deh, begini. Pak, kalau wudhu yang sah gimana Pak? Oh ya terus saya nelpon Pak Ustadz dulu. Dah, apalagi kita udah ngaji. Jadi hasil kita apaan? Kan gitu ya. Nanti kita siapin dah besok-besoknya ya. Kalau ada ngaji bukunya tuh. Jadi kita begini aja nulis kata guru. Kalau kata guru itu udah pahala Pak. Pahala. Makanya kalau kata guru saya kalau ngaji itu tempat jangan pindah-pindah. Karena jadi saksi. Oh ini Pak Akin ini dulu ngajinya sering banget di Atakwa. Ya, pas di sono di kelihatan. Padahal orangnya udah nggak ada, udah pergi. Umpama. Itu. Ya, artinya itu tempatnya pun kalau menurut guru saya itu jadi saksi. Kemana tuh? Yang keenam, ya kita besok pakai buku lah. Ma'rifatu kayak jadi istima. Ya, istima namanya ini ngaji istima namanya. Ngaji mendengarkan. Ya. Ma'rifatu kaifiyatil wudu. Yang keenam, ya mengetahui tata cara berwudu. Ya tahu kita lah. Dari dulu kan kita udah diajarin bagaimana cara berkumur-kumur, bagaimana cara membasuh kedua telapak tangan. Nah, itu cara, tahunya cara. Mana yang sunnah dan mana yang wajib. Yang ketujuh, izalatul khubuthi wan najasah. Menghilangkan yang kotor-kotor dan najis yang ada di badan kita. Itu udah jelas, ya. Bahkan kita mandi dulu pakai sabun, ya. Kalau perlu sabun cair, pakai shower, ya, bersih semua tuh kan. Tuh. Itu. Hilangin dulu tuh yang ada di badan kita. Dihilangkan dulu. Kemudian yang kedelapan ayyagsula ma'al udwil magsuli juz'an mimma yattasilu bih wa yuhitu bihi liyatahaqqaqa isti'abul magsuli. Jadi yang kedelapan adalah membasuh ketika wudu ya ke anggota yang dibasuh mimma yattasilu bih, ya, yang ada kaitannya dengan anggota wudu supaya nyata bahwa anggota wudu itu adalah terbasuh. Itu yang ke-8. Yang ke-9 tahaqqul muqtadil maujubil wudu palawasaka hal ahdasa aula fatawadoa summa bana anau kana mudisan lam yasiha wudu wal asoh. Jadi gini, tadi saya lagi wudu nih, perasaan tadi hadas, tadi buang angin tapi ragu, ya, ragu tuh. Kalau ragu itu 70% ragu. Kalau yakin itu 100%. Oh, yakin tadi saya nggak buang gas. Itu yakin ya, berarti kita tadi ketika wudu tidak hadas, artinya tidak buang gas. Jadi tahaqqaqa al-muqtadi al-maujubil wudu palawasaka hal ahdasa aula fatawaddo. Apabila kita ragu hal ahdasa aula, baik tadi saya ketika wudu atau setelah wudu perasaan tadi nggak berasa, ya, karena sakit perut, ya, buang angin apa enggak ya? Sumabana anahu kana muhdisan. Oh iya benar, yakin kan? Oh yakin tadi benar saya.
buang angin, tapi sedikit. Yakin tuh. Lam yasiha wudu, maka tidak sah wudunya. Jadi kita mengulang lagi wudunya. Itu al-asal. Ke-10 ayat taqaddamahul istinja'u wa tahfadhu liman ihtaja ilaih. Kalau kita mau berwudu, ya, ada rasa nih, ada rasa mau hadas, ada rasa mau buang air kecil. Kan ada yang kenceng gitu ya, ada yang sedikit lah gitu kan. Nah itu lebih utama kita istinja dulu, ya, istinja dulu. Nanti biar ketika sholat itu sholatnya khusyuk. Kan ada tuh kadang-kadang kalau kita ya tidak berasa gitu kan, oh ternyata kita lagi sholat nahan hadas. Bahkan kata Nabi, la yasihu sholatu liman hadasa, artinya tidak sah sholatnya orang yang menahan hadas. Itu kita lagi sholat, kebetulan kita habis makan yang pedas-pedas pas sholat, kita sayang meninggalkan sholat jamaah, ditahan tuh hadas, ya kan? Nah itu mendingan keluar aja, ya. Yang pertama kita tidak khusyuk, pan, bener kan? Coba deh kita rasakan dah. Mendingan kita keluar aja, ya. Kita buang dulu tuh, ya. Baik itu hadas, buang gas atau pengen istinja. Pengen kencing lah gitu aja lah. Mendingan keluarin aja kita udah. Batalin tuh berjamaah, kita ngambil air wudu. Jangan ditahan. Yang terakhir, yustaratu duhulil waqti fil wudu'i darurah. Jadi yang terakhir ini syarat sahnya wudu itu harus apa? Pas waktu duhur atau waktu asar dan seterusnya. Bagi siapa? Tasalisil, bagi orang yang backshare. Kalau backshare, ya ada orang backshare Pak, sebentar-bentar kencing, sebentar-bentar kamar mandi, ada tuh. Saya juga punya temen tuh, kalau di kamar mandi lama banget Pak, lama banget. Ada, masih ada. Nah kalau dia seperti itu wudunya jangan sebelum duhur, pas azan, ya pokoknya setiap waktu lah, setiap azan, nah baru wudu dia. Nah bagaimana kalau dia pas sholat nih, tadi kan kalau kita yang sehat kan ditahan tuh hadas, kan nggak baik. Nah kalau bagi dia nggak masalah, kalau bisa disumpal tuh, disumpal Pak kalau bisa, ya. Atau al mustahadatu, atau wanita yang istihadoh. Apa tuh istihadoh? Siapa yang tahu istihadoh? Ada yang tahu nggak? Istihadoh itu adalah wanita yang terus-terusan haid. Itu istihadoh namanya. Ada Pak wanita yang istihadoh, yang haid terus-terusan. Nah itu pun sama, ketika wudunya pas waktu duhur atau waktu asar atau waktu, pokoknya pas waktu aja. Pas waktu gitu. Pas azan baru dia wudu. Nah itu syarat sah wudu yang terakhir, yang ke-11. Kemudian di dalam wudu apa saja yang wajib dibasuh? Furudul wudu sittatun. Ya. Fardu wudu yang wajib ya dibasuh itu ada 6. Yang pertama an-niyat, niat. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh membasuh ini muka. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan hingga sikut. Ya. Kemudian yang keempat wa mashu ba'di ra'si, membasuh setengah sirah, setengah kepala. Yang kelima ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki hingga membasuh kaki hingga mata kaki, kedua mata kaki. Yang keenam adalah tartib. Ya. Wa hadza tafsilun kullu minuman. Nah, ini akan kita jelaskan fardu wudu yang 6. Yang pertama tadi niat. Kenapa niat? Li'annahu ibadatun mahsusah. Niat ini adalah ibadah yang ditentukan. Contoh, ketika kita wudu, maka niatnya niat adus kan bukan. Jadi khusus.
Ketika kita sholat duhur ya niatnya silaturahmi, maka niatnya itu adalah ditentukan yang khusus. Wa huwa filun la yasihu bi ghairi niyatin tamayazahu anil adat. Ya. Niat itu adalah pekerjaan yang tidak sah bi ghairi niyatin, tanpa niat, gitu aja lah. Niat itu adalah pekerjaan yang dilakukan ya tanpa niat. Contoh kita sholat aja udah. Nah, itu bukan itu. Niat ini adalah salah satu pekerjaan yang wajib ditentukan. Lama rawahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya qala. Yang meriwayatkan hadisnya adalah sahnya sesuatu pakai niat adalah ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu innamasihatus, ya. Sahnya imal ibadah itu adalah biniat. Itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesuatu perkara apa yang kita niatkan. Umpama kita niat itu Pak, niat itu adalah di hati, ya. Niat itu di hati. Itu niat namanya. Jadi harus dengan niat. Apa sih niat? Wal niat logotan wahya al qasdu. Niat itu adalah menurut bahasa al qasdu, tujuan. Udah tujuan lah. Wahya fi syar'i, tapi niat menurut syara, menurut agama, qasdu syai'in makrunan bi fi'lih. Niat itu adalah neja sesuatu makrunan bi fi'lih. Ya, dan dibarengi dengan apa itu? Dengan pekerjaannya, dengan tindakan. Saya mau niat, saya mau minum, langsung minum, itu niat namanya. Itu niat. Kalau gini, saya nanti mau minum, itu bukan niat namanya. Itu namanya apa? Azam namanya. Saya nanti mau berangkat haji tapi nanti. Nah, itu namanya azam. Ya, atau cita-cita. Itu bukan niat. Saya mau ke pasar tapi nggak ke pasar, itu hanya bukan niat namanya. Ya. Azam ya. Itu namanya niat. Niat itu adalah qasdu syai'in makrunan bipilih. Jadi meneja sesuatu makrunan bipilih dibarengi dengan tindakan. Umpama kita mau wudu nih. Ini kan air. Nah, kita langsung wudu tuh. Nah, itu namanya niat. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu dalam di hati. Ya. Makanya ada orang yang mengatakan, kamu kok nggak baca? Kadang-kadang ada yang iseng kayak ini. Ini fenomena yang kejadian seperti ini. Kok kamu katanya ketika sholat nggak usoli? Saya mau langsung niat, di rumah aja udah niat. Gitu kan ya? Kalau di rumah kita sholatnya di sini itu belum niat. Ada nggak ya? Ada nggak? Kamu kok saya mau udah niat katanya, di rumahnya udah niat sholat. Belum niat itu mah belum, baru mau. Jadi yang disebut niat ini begini, kita madep di sini nih, saya contohin ya. Usolli pada subi. Nah ini niat nih. Nah ini kalau kita di rumah itu belum niat. Jadi yang namanya niat itu dibarengi dengan pelaksanaannya. Kalau kita nanya, saya kan di rumah tadi udah niat. Belum. Itu mah baru mau. Belum, jangan salah ini. Jadi apa namanya? Ta'rifnya yang namanya niat itu adalah makrunan bifi'lih. Ya. Kayak kita mau haji, bilangnya mau haji apa mau berangkat haji? Kan mau berangkat haji kan, berarti masih di sini masih berangkat. Hajinya di sono. Kan itu ya. Nah, itu yang benar tuh. Kamu kapan? Saya mau berangkat haji nih. Gitu. Karena mau berangkat, belum niat tuh. Niat mantap di sono. Ya, nah, tawaf dan lain sebagainya, balang jumroh. Kemudian mabit di Mina dan lain sebagainya, itu udah niat. Kan ada Pak zaman sekarang. Ini aja udah.
ya kan? Nah, tapi kalau niat sholat itu wajib ditentukan, wajib dalam hati. Ada langsung begini aja, ini aja. Niat juga ada menurut Imam Syafi'i ada dua. Ada muqaranah urfi, ada muqaranah hakiki. Muqaranah hakiki itu gini, dari mulai A, umpama kita gini contoh, ini talafuz nih. Usolli fardhu subhi rakaataini makmuman. Allah, lihat niat. Saya niat salat berduduk subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah taala, bar, selesai. Itu muqaranah urfi namanya. Muqaranah hakiki. Jadi mulai A, alifnya lapad A sampai bar selesai, itu muqaranah urfi. Ada yang begini, Allahu Akbar, tangan sudah sedekat begini, baru niat. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Itu muqaranah urfi namanya. Ada yang begitu ya? Ada yang begini, Allah, lama nih tangan diangkat, Allah. Padahal ini ihtidor, artinya menghadirkan niat di dalam hati. Udah selesai baru itu. Ada yang gitu ya? Ada yang gitu? Langsung aja, cepet amat itu niatnya. Nah, itu yang kita koreksi dulu tuh, niat dulu. Dari niat awal itu dari niat. Ya, dari niat dulu. Langsung der. Ada tuh. Masa Fatihah dibarengin dengan niat? Ya nggak mungkin. Makanya dibenerin dulu tuh niatnya. Bar, nah, selesai. Itu. Ya. Itu niat namanya. Niat itu adalah, nah bagaimana kalau diucapin? Ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari faradhul lillahi ta'ala. Ini niat wudu. Boleh apa enggak? Wala yajibu al-labdu bilisanin ma'aha. Itu kalau itu tidak diwajibkan. Tapi nggak apa-apa. Nggak tidak wajib ya. Yang wajib mah umpama kita ambil ini. Kalau niat wudu nanti sambil apa itu membasuh itu tempatnya. Tempat niat wudu. Begitu kita membasuh muka nih, baru niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ambil niat di hati dalam. Nah, itu. Kalau ini baca bismillah aja. Niat sunnah wudu, namanya niat sunnah wudu. Nah, inilah penting. Kenapa? Karena untuk mengesahkan sholat kita ya. Tapi lakin yusanu talafud biha. Tapi disunahkan katanya diucapin tuh nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari. Ini ada yang membidahkan ini Pak. Ada yang membidahkan. Ada ini. Kenapa? Karena tidak dicontohkan dengan Nabi. Mau ngomong bidah mulu bosan. Ya. Li'anahu kenapa dilapatkan? Li'anahu akadu. Karena ini adalah lebih kokoh wa abdul dan lebih utama diucapkan. Ya. Utama diucapkan itu. Ada yang sholatnya begini. Sampai akhir Pak. Ini mulut nggak ngomong. Sah apa tidak? Kalau menurut saya tidak sah. Itu menurut syariat tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu adalah artinya aqwalun wa af'alun, ya ucapan dan tindakan. Nanti ada rukunnya, ada rukun niat terbagi dua, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Kalau gerakannya itu namanya rukun fi'li, ruku, sujud, duduk, tasawuf awal, tasawuf itu namanya fi'li. Kalau bahasa qalbi itu niat. Nah, kalau semuanya kita sholat di dalam hati begini, itu rukunnya nggak ke bawah, jelas tidak sah. Itu menurut syariat tidak sah Pak. Jadi wala yajibu al-labdu bil lisanin ma'aha, tidak wajib dilafadzkan itu lafadz niat wudu, tapi lakin yusannu talafud. Tapi sunnah dilafadzkan li'anahu akadu wa abdolu. Udah ya. Nah, dia ada di sini nawaitu istibahatis shalah. Bisa juga nawaitu istibahatis shalah. Umpama kita wudu, nawaitu istibahatis shalah. Saya niat untuk membolehkan salat. Tawaf atau niat tawaf, nawaitu istibahatit tawaf. Karena tawaf itu seperti salat. Kalau tawaf tidak wudu itu tidak sah. Karena tawaf itu seperti salat at-tawaf ka salat. Au masil mashab, umpama kita mau baca Quran nih, nggak punya wudu.
Kita wudu, niatnya nawaitu istibahati mashafis masil mashab, atau nawaitu ada afardil wudu. Ini yang bisa kita lakukan, ya. Nah, bagaimana kalau orang yang tadi yang backshare itu niatnya apa? Niatnya al istibah doang, ya. Niatnya istibah aja, ya. Nawaitu istibahah, ya. Fardhu lillahi ta'ala itu. Wa waktu niat, nah ini waktunya. Waktu niat wudu kapan dilakukannya? Wa waktu niat fi awalil fi'li. Payan wi sunnanul wudu fi awaliha. Yang pertama kita niat sunnah wudu, mencuci tangan, berkumur-kumur, itu niat sunnah wudu aja. Tetapi wayan wi fardul wudu inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ya. Ketika niat wudu nawaitu istibahatas salat atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, itu mulai baca niat, ya, inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ketika kita membasuh muka, baru kita niat tuh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, baru niat. Kalau mencuci tangan itu niatnya niat sunnah wudu. Li'annahu awalul furud, ya, karena niat ketika kita membasuh muka itu adalah awal daripada fardu wudu. Itu seperti itu. Wa yustaratu fin niyati al-islam. Niat wudu juga syarat tahap pertama Islam. Maka fala yasihu wudu'il kafir. Ada non muslim mau wudu, dia baik, niatnya pinter, niatnya fasih, tapi wudu itu tetap tidak sah. Kenapa? Pertanyaan, karena dia ada mane. Saya pernah ditanya dulu, Pak, itu orang kafir kenapa sih nggak boleh megang Quran? Ini masalah nih. Kenapa? Orang kafir itu nggak boleh megang Quran. Ternyata ada di kitab salah satu tafsir itu dia masih najis, Pak. Najis. Kok najis? Katanya walakon karomna bani Adam. Semua Nabi Adam itu kan suci. Ternyata Pak, najisnya itu adalah najis iktikadnya. Tuh. Jadi maka orang kafir tidak boleh memegang haram hukumnya, karena dia masih belum Islam. Ya Pak, silakan. Itu ya, seperti itu ya. Jadi orang kafir non muslim itu tidak boleh memegang Al-Quran karena dia najis. Najisnya bukan najis badannya, najis iktikadnya. Dia belum membaca 2 kalimat syahadat. Itu nggak boleh. Ada yang ngomong begini, kan lama-lama dia masuk Islam. Bukan seperti itu. Cuma hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih secara hukum, orang kafir itu adalah tidak boleh memegang Al-Quran. Tadi Pak, karena dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi najis dalam keyakinan, dalam itikadnya. Itu. Yang kedua, ini ghuslul wajhi, ya. Yajibu ghuslu dhakhiril wajhi liqauli ta'ala, wajib membasuh nih yang kelihatan muka ini wajib dibasuh. Karena firman Allah di dalam Al-Qur'an, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kamu. Walil ijma, dan ijma. Kemudian mana sih batas wajah, batas muka? Nah ini batas muka sampai mana? Wal waju mata qaul muwajjihatu bihi wahadduha, batasnya tulan panjangnya dari sini ke sini. Tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ila dzakni wa muntahal lihyan. Dari sini nih, dari tempat jadinya rambut, jidat, sampai kalau ada jenggotnya, sampai jenggot. Dakni, kalau nggak ada jenggotnya sampai dakni nih. Ya, sampai dagu. Ini sampai sini. Dari sini nih panjangnya nih. Dari sini ke sini, ya. Kemudian wa urdon, lebarnya dari sini. Minal udhuni ilal udhun. Jadi gini. Panjangnya dari sini sampai gini, sampai dagu.
Atau kalau ada jenggotnya sampai jenggot. Tapi kalau lebarnya dari ini, kuping, ya. Dari kuping ilal kuping, dari sini ke sini. Makanya kalau wudu ini air nih. Begini Pak, nih. Begini dulu tuh. Ya kan? Nah, kuku basuh semua tuh. Ya. Nih. Ini kalau tayamum, ini begini. Kalau yang saya praktekkan itu ini umpama ini abu atau tembok atau umpama kita di jalan nih jok mobil kan. Di jok mobil itu kan kata Nabi dimanapun ada abu kan, ada debu, ya kan. Nah, kalau tayamum seperti ini kalau saya praktekkan. Jadi begini, ini abu, ini tembok ini. Nah kita gini Pak nih, tuh. Ini ujungnya ini, kalau tayamum nih, ke sini. Nah baru tengahnya ini, tuh. Kebasuh semua. Itu caranya, itu cara membasuh muka. Jadi yang disebut wajah itu adalah yang wajib dibasuh mulai dari ya awal jadinya rambut ini yang ada di jidat atau di kening sampai janggut ya sampai ini kuping dengan kuping, nggak ke belakang, nggak, bukan kuping aja nih ya kan, seperti itu. Wajibu ghuslul hajib. Nah ini hajib itu ini Pak, ya hajib ini cambang, wajib juga dikumbah tuh, dicuci kena air wajib. Wasyarib kumis yang tebal itu juga wajib tuh dibasuh kumis. Waliyatu jenggot Pak, jenggot tuh wajib juga tuh dibasuh tuh. Ketika membasuh muka ya, ketika membasuh jadi satuin tuh sama jenggot. Zahiran wa batinan, luar dalam. Makhluk. Illa idza kanatil lihyatu kasyifatun. Nah, bagaimana kalau jenggotnya tebal banget? Ada tuh, jenggot banget tuh udah kayak kambing inian, gibas. Itu kan parah ketika wudunya itu ya. Ya kan? Illa idza kanatil lihyatu kasyifatun, kecuali jenggotnya tebal banget, kan? Bukan tebal, kalau tebal mah biasa. Ini tebal banget. Painahu yakfi dohiriha. Ya ini aja dohirnya aja. Nggak usah digosok-gosok begini segala macem, ya kan? Ya dohirnya aja. Ya. 5 rawahu karena ada hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Annan nabiyya sesungguhnya Rasulullah SAW tawaddo'a fagorrofa grupatan wa gosala biha wajuhu, ya. Nabi wudu di satu tempat, kemudian Rasulullah SAW membasuh muka, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau umpama jenggotnya tebal, ya yang penting ini aja kebasuh, ya. Seperti itu. Kenapa li'ana batinal lihati kadahiril fami wal anfi? Bahkan diibaratkan kalau kita punya jenggot itu sama dengan ini mulut dengan anfun, hidung, harus ke suci ya. Lakin yajibu ghuslu jamil lihati al mustar salati alati tatanazzalu ala hadil wajhi. Itu wajib jenggot kalau yang biasa ya, jenggot. Itu adalah membasuh muka, dan banyak hadis-hadisnya ya li'anna Rasulullah SAW karena ya palu hakada, Nabi pun membasuh muka seperti itu, ya seperti itu. Jadi kalau untuk membasuh muka, nah bagaimana kalau satu tangan aja, tangannya ini buntung, ya kan, nggak apa-apa, ini aja tuh, ya. Ada kan ya tangan? Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tangannya nggak ada, kan gitu ya? Ya kan? Yang penting kan dibasuh, kan sekarang banyak inian ya. Seperti itu. Atau ini masalah atau ada orang sakit. Ya orang sakit kan kalau dia wudu nggak bisa. Itu kan nggak bisa. Kalau bisa itu apa? Ada di tayamumin aja. Di tayamum nggak usah wudu. Katanya tayamum kan harus banyak ketika nggak ada air. Nah, itu kan darurat, ya kan?
Ya, tapi kalau kita perhatikan ya, kalau kita ke rumah sakit, itu yang sakit ya ada juga sih yang melaksain sholat ya. Kita ya, kewajiban kita juga tuh. Ya itu saja dulu ya untuk fardu wudu, cara membasuh muka, jenggot, kemudian cambang dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi batas muka itu adalah dari ujung ini ya, dari tempat jadinya rambut hingga gadu, seperti itu ya. Dan niat wudu adalah dilakukan ketika kita membasuh wajah. Nanti kita yang keduanya itu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini. Insyaallah ya, dilanjutkan dengan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu